Om Swastiastu Semeton, berjumpa lagi bersama saya di sini di Kadek B Channel. Oke, jadi kesempatan hari ini kita akan melihat ogoh-ogoh lagi ya. Jadi hari ini adalah proses penilaian ogoh-ogoh juara 1 setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar. Nah, 7 ogoh-ogoh inilah nanti yang akan diparadekan di tanggal 17 April untuk menyambut HUT Kabupaten Gianyar. Sebelum lanjut, bagi semeton yang baru menonton di channel ini, silakan dulu di like-nya dan nyalakan notifikasinya supaya semeton tahu video terupdate dari channel ini. Nah, inilah ogoh-ogoh juara 1 masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar. Ogoh-ogoh pertama di sini dari Kecamatan Tampak Siring. Dengan judul ogoh-ogoh di sini Dap-Dap Wong. Nah, kita baca sinopsisnya sedikit ya. Diangkat dari mitologi terkait pohon dadap, khususnya bagian daunnya diyakini memiliki kekuatan spiritual serta khasiat sebagai obat. Sering dikaitkan dengan ritual pembersihan atau penyucian dalam kisah pewayangan seperti Sahadewa meruat Dewi Durga. Dalam bahasa Bali, Wong berarti manusia, jadi dadap Wong bisa merujuk pada kepercayaan manusia bahwa pohon ini memiliki kekuatan mistis yang senantiasa menyertainya. Nah, jadi kesimpulannya dari ogoh-ogoh ini, peringatan bagi kita semua agar tidak menjadi manusia yang serakah. Kemarahan dari penghuni Dap-Dap Wong terjadi karena menebang pohon, membabat hutan dengan sembarangan tanpa ada proses permohonan izin kepada penunggunya. Hormatilah tradisi dan alam sebagai ibu pertiwi kita, karena tidak semua yang ada di dunia ini terlihat oleh mata kita sendiri. Ingatlah piteket para penglingsir Bali, ten wenten alas ten wenten urip. Ogoh-ogoh selanjutnya di sini juara 1 di Kecamatan Payangan dengan judul ogoh-ogoh Buta Sigug. Buta Sigug berasal dari kata buta yang berarti kebutaan fisik dan batin, serta sigug yang berarti menyimpang dan keras kepala. Sosok ini melambangkan manusia yang tidak mampu melihat kebenaran, namun tetap bersikeras dalam kesalahannya. Buta Sigug digambarkan duduk angkuh di atas batu yang dikain poleng dengan kaki ditumpuk sebagai simbol ketidaksopanan dan kesombongan. Batu tersebut merupakan simbol ruang alami yang suci, tempat keseimbangan energi yang seharusnya dihormati dan tidak diduduki sembarangan. Oke, jadi cerita yang bisa diambil dari sinopsis ini, melalui kisah Buta Sigug, manusia diingatkan untuk mengendalikan diri, membuka kesadaran batin serta menghormati kesucian alam. Ketika manusia mampu memundurkan ego dan mengendalikan jat satripu, maka terciptalah keseimbangan hidup yang mengantarkan pada tercapainya buana purwaning jiwa. Nah, ini dia untuk ogoh-ogoh selanjutnya dari juara 1 Kecamatan Gianyar. Di sini dengan judul ogoh-ogoh Mecaru. Mecaru merupakan bagian dari pelaksanaan Butayatnya yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara Buana Agung dan Buana Alit. Melalui upacara ini, umat Hindu berupaya nyomia atau menetralisir kekuatan serta sifat-sifat buta kala agar energi alam tetap harmonis dan tidak menimbulkan gangguan bagi kehidupan manusia. Dalam lontar Kala Tatwa disebutkan bahwa Kala merupakan putra dari Dewa Siwa yang lahir di laut. Oleh karena itu, Dewa Siwa juga dikenal dengan sebutan Mahakala yang melambangkan kekuatan agung dalam proses peleburan atau pralino. Mahakala dimaknai sebagai energi besar yang memiliki kekuatan untuk mengatur keseimbangan alam semesta
Dalam lontar tersebut juga dijelaskan bahwa buta dan kala pada dasarnya tidak selalu bersifat negatif. Apabila diaci dengan benar melalui upacara yatnya yang tepat, dapat memberikan keseimbangan serta membantu kehidupan manusia. Tokoh utama dalam karya ini adalah Sang Buta Lembu Kanya yang divisualisasikan sebagai sosok lembu bertubuh besar dan otot yang kekar melambangkan kekuatan dan kegagahan. Ekspresi wajahnya yang menyeramkan menggambarkan kemarahan dan kemurkaan. Posisi tubuh yang jongkok di atas bebatuan melambangkan kemunculan ketika pelaksanaan upacara caru tidak dilakukan dengan semestinya karena kelalaian manusia. Dengan dua tokoh pendukung dalam karya ini digambarkan sebagai sosok pemangku dan pengayah yang sedang melakukan pelaksanaan upacara caru. Ekspresi wajah mereka tampak terkejut dengan posisi tubuh yang condong ke belakang sebagai reaksi atas kemunculan Sang Buta Lembu Kanya yang bertengkar di atas bebatuan. Pesan yang ingin disampaikan melalui karya ini adalah mengingatkan manusia agar selalu menjaga keharmonisan antara alam semesta dan kehidupan manusia. Melalui pelaksanaan upacara yatnya seperti mencaru yang dilakukan dengan tulus dan sesuai tata cara, manusia berupaya menyeimbangkan kekuatan alam agar tercipta kehidupan yang harmonis. Selain itu, karya ini juga mengajarkan bahwa kelalaian manusia dalam menjalankan kewajiban upacara suci Hindu dapat menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga penting bagi manusia untuk selalu sadar, disiplin dan bertanggung jawab dalam menjaga keselarasan antara Buana Agung dan Buana Alit. Ogogoh juara satu selanjutnya dari Kecamatan Ubud dengan judul Tugu Mayang. Bentuk Tugu Mayang disusun dari geometri sederhana yang tegas dan bertumpuk berangkat dari bataran berbentuk persegi sebagai simbol keseimbangan. 4 arah 4 sisi ini tidak hanya mempresentasikan arah, tetapi juga 4 energi yang bertemu dalam satu pusat kesadaran. Struktur yang tampak sederhana ini justru menjadi pondasi dari kompleksitas makna di atasnya. Di atas tugu tersebut hadir 4 karakter yang disebut sebagai mayang, sosok tua dan kuno yang menjadi representasi manusia masa kini. Keempat karakter ini bukan sekedar figur visual, tetapi simbol kondisi manusia yang tidak sempurna. Satu karakter mampu berjalan namun tidak dapat melihat arah. Satu karakter mampu melihat namun tidak dapat melangkah. Satu karakter mampu bergerak dan melihat namun tidak mampu mendengar. Yang terakhir, satu karakter berwujud batu, penanda sebagai penunjuk arah sekaligus menjadi titik mula perjalanan. Makna ini menjadi refleksi manusia hari ini. Kita sering melihat tanpa memahami, mendengar tanpa benar-benar menyimak, dan bergerak tanpa mengetahui tujuan. Tugu Mayang hadir sebagai pengingat bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, seharusnya memang saling melengkapi dan saling memahami. Dan ketika manusia mampu saling menopang, menerima perbedaan serta berjalan dalam satu arah yang sama, disitulah harmoni jiwa dan dunia tercipta menuju satu makna yang utuh, Buana Purnaning Jiwa. Juara satu selanjutnya di sini dari Kecamatan Belah Batuh dengan judul Ogogoh Buta Cuil. Ketika roh terjebak dalam jerat duniawi. Buta Cuil bukan sekedar bayangan niskala yang lahir dari kematian, melainkan roh yang tertahan, atman yang ragu melangkah karena dunia yang ditinggalkan belum benar-benar mengikhlaskannya atau titih. Ketika waktu melampaui batas 6 tiba sasih, dan api penyucian tak kunjung menyentuh raga.
Jiwa yang seharusnya bereformasi menjadi pitra justru berubah menjadi preta. Terjebak di antara marcapada dan alam tanpa arah, buta cuil hadir sebagai simbol roh yang digantung oleh kelalaian manusia, separuh menuju cahaya, separuh terbenam dalam kesedihan yang tak selesai. Di era modern yang dipenuhi cahaya layar dan ambisi, tanpa jeda manusia sering lebih takut kehilangan harta daripada kehilangan makna. Kita sibuk membangun kemewahan tetapi lupa membangun jembatan spiritual kepada leluhur. Tradisi dianggap beban, ritual dinilai kuno, dan bakti diukur dengan angka, bukan ketulusan. Buta cuil menjadi cermin zaman roh yang terjebak sebagaimana manusia kini terjebak dalam materialisme. Hidup tergesa-gesa, mati tanpa persiapan, meninggalkan warisan luka yang tak kasat mata bagi generasi berikutnya. Juara satu ogoh-ogoh selanjutnya di sini dari Kecamatan Sukawati dengan judul ogoh-ogoh Baumasura. Baumasura merupakan sebutan lain dari Boma yang artinya anak bumi. Putra dari Dewa Wisnu dan Ibu Pertiwi melambangkan wujud tumbuhan atau elemen bumi yang lahir dari pertemuan unsur spiritual tertinggi dan materi bumi. Menjadi cakra atau energi yang menjaga keseimbangan kosmik, asal-usul kehidupan dan dualitas sifat manusia yang memiliki kekuatan untuk mengontrol tanah dan unsur-unsur alam. Boma sering dikaitkan dengan konsep Trihitakarana, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Meskipun berwujud seram dan menakutkan, Boma merupakan sekutu para dewa yang menakuti kekuatan jahat agar tidak masuk ke area suci atau mengikuti manusia. Sebagai penjaga spiritual yang mengingatkan manusia untuk senantiasa meninggalkan sifat-sifat keraksasaan dalam diri manusia yang dikenal dengan sebagai satripu, 6 musuh dalam diri sehingga menjadi satguna. Juara satu terakhir di sini dari Kecamatan Tegalalang dengan judul ogoh-ogoh Melepeh. Dalam kitab suci Sarasa Muscaya mengandung makna bahwa tidak ada manusia yang terlahir di dunia ini dalam keadaan sempurna. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan yang menyatu dalam dirinya. Kedua sifat tersebut dapat dipahami dan dikendalikan apabila manusia memiliki kesadaran akan pengetahuan dan religiusitas yang tinggi. Sebaliknya, apabila manusia dikuasai oleh kebodohan dan pengaruh waktu atau kala, maka tidak menutup kemungkinan ia akan melakukan tindakan di luar nalar dan etika. Dalam Lontar Sundari Gama, disebutkan bahwa apabila terjadi peristiwa semacam itu, maka perlu dilaksanakan suatu ritual khusus untuk menetralisasi kekuatan spiritual yang ada di wilayah tersebut. Ritual tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan kembali energi dari 9 manifestasi dewa yang dikenal sebagai spirit penjaga alam atau dewata Namo Sango. Salah satu upacara yang dilakukan adalah Caru Tawur Nawa Gempang. Dengan dilaksanakannya upacara tersebut diharapkan tercipta kembali keharmonisan dan keseimbangan antara buana agung atau alam semesta dan buana alit atau manusia. Konsep penetralan energi inilah yang kemudian divisualisasikan dalam karya seni kreativitas ogoh-ogoh berjudul Melepeh, yang berarti
menetralisir atau memulihkan keseimbangan. Ogoh-ogoh ini menggambarkan simbol perjalanan kehidupan manusia yang dipenuhi oleh kekuatan, kesalahan, dan penyucian diri. Sosok utama berupa raksasa bertangan 10 yang memegang senjata Dewata Nawasanga. Dengan wajah menyeramkan bermata 3 sebagai lambang kekuatan dan pengawasan dari segala penjuru raksasa. Raksasa ini bernama Dewi Pertiwi, kepalanya dapat terbuka dan tertutup, memperlihatkan perubahan dari wajah raksasa yang seram menjadi wajah yang cantik, melambangkan bahwa kegelapan dapat berubah menjadi kebaikan. Di sekelilingnya digambarkan sebagai peristiwa kehidupan seperti orang yang gantung diri dan orang yang melompat ke jurang sebagai simbol ulah pati, yaitu kematian akibat perbuatan sendiri, serta orang yang meninggal karena banjir akibat kerusakan alam sebagai simbol salah pati. Nah, itulah semeton 7 ogoh-ogoh juara 1 masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar. Semuanya sangat keren-keren ya dari bentuk ogoh-ogoh dan cerita sinopsisnya. Untuk semeton yang mau datang ke sini, silakan, tempatnya di alun-alun Kota Gianyar. Nanti tanggal 17 ada parade 7 terbaik ini ya, akan ditampilkan dalam parade budaya di Kabupaten Gianyar menyambut KUT Kabupaten Gianyar tahun 2026. Oke semeton, jadi itulah video hari ini. Kita akan bertemu lagi di tanggal 17 nantinya. Jangan lupa juga di like-nya dan nyalakan notifikasinya bagi yang belum, supaya semeton tahu video terupdate atau terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai terakhir. Sampai berjumpa video selanjutnya.